Halo guys, kembali lagi di channel Yenda. Film yang saya akan bahas kali ini berjudul Uncharted yang dirilis pada tahun 2022. Film ini disutradarai oleh Ruben Fleischer dan dibinai oleh Tom Holland, Mark Wahlberg, Sophia Ellie, Antonio Banderas, dan masih banyak aktor keren lainnya. Film ini diadaptasi dari video game dengan nama yang sama yang dikembangkan oleh Naughty Dog dan diterbitkan oleh Sony Interactive Entertainment. Jadi, mengisahkan seorang pemburu harta karun profesional bernama Nathan Drake yang direkrut oleh Victor Sullivan untuk mencari harta karun bernilai 5 miliar dolar. Tetapi, selama pencarian, mereka mendapatkan lawan yang juga mengincar harta tersebut. Berhasilkah Nathan Drake dan Victor Sullivan menemukan harta karunnya? Daripada penasaran, yuk mari kita simak alur ceritanya. Awal cerita dimulai pada tahun 2007, di mana kita diperlihatkan Nathan Drake yang masih berumur 10 tahun sedang melakukan pembobolan di Museum Boston bersama kakak laki-lakinya Samuel Drake. Mereka berniat mencuri peta pertama di dunia yang menunjukkan ekspedisi Ferdinand Magellan. Legenda menyatakan bahwa perjalanan Magellan bertujuan untuk menemukan emas tersembunyi. Namun, sampai sekarang Magellan tak pernah kembali. Begitu juga dengan emasnya yang masih belum ditemukan. Aksi keduanya kemudian dipergoki oleh petugas museum bernama Pak Bagong. Ned dan Sam lalu dibawa ke tempat asal mereka, yaitu di panti asuhan Santon Franciscus. Karena Sam sudah kepergok 3 kali maling, ia pun diberi sanksi masuk penjara oleh perawatnya. Di sini saya jelaskan sedikit kenapa mereka tinggal di panti asuhan. Mengetahui kalau dirinya akan dipenjara, Sam pun memutuskan untuk pergi dari panti asuhan. Ia memberikan kalung cincin kepada Ned sambil mengatakan kalau dirinya akan kembali. I'll come back for you, Nate. Setelah Sam pergi, Ned mengambil kertas kosong dari Sam, di mana kertas itu akan memunculkan tulisan jika dipanaskan dengan api. Scene berpindah ke masa sekarang, tepatnya 15 tahun kemudian. Ned kini tinggal di New York dan bekerja sebagai penjual jamu. Saat itu juga, Ned melayani seorang gadis kaya yang memesan wedang alang-alang. Ned tertarik dengan gelang perak yang dipakai oleh si gadis. Ia pun berpura-pura mengecuskan rokok si gadis dan mengambil gelang itu lalu dimasukkan ke dalam saku tanpa disadari oleh si korban. Setelah mendapatkan gelangnya, Ned disindir oleh seorang pelanggan bernama Victor Sullivan yang tahu kalau Ned suka mencuri. Sully lalu menawarkan Ned pekerjaan dengan hasil tinggi, tetapi Ned menolak dan menyuruh Sully untuk pergi. Setelah Sully pergi, Ned kehilangan gelang curiannya dan hanya menemukan kartu alamat milik Sully di sakunya. Artinya, Sully telah mencuri balik gelang tersebut. Son of a bitch. Ned kemudian memutuskan untuk menemui Sully di apartemennya dalam upaya mengambil kembali gelang perak. Setibanya di apartemen Sully, Ned sangat terkejut karena ruangan Sully penuh dengan barang-barang artefak termasuk peta dunia Magellan. Sully menjelaskan tentang perjalanan Magellan dalam mencari emas bernilai miliaran dolar, di mana ekspedisi Magellan sempat terhenti karena kehabisan modal. Sampai akhirnya, ia mendapatkan modal dari keluarga Moncada dengan syarat meminta hasil sepenuhnya dari emas tersebut. Tetapi, beberapa tahun kemudian, Magellan beserta krunya tidak pernah kembali. Sully mengungkapkan bahwa 2 tahun yang lalu dirinya bekerja sama dengan kakak Ned, yaitu Samuel Drake, untuk menemukan harta emas Magellan. Keduanya berhasil mendapatkan buku jurnal Juan Sebastian Elcano yang di dalamnya terdapat petunjuk yang bisa membawa mereka ke emas Magellan. Tetapi Sam menghilang entah kemana. Sully kemudian menawarkan Ned untuk membantunya menemukan emas itu. Siapa tahu, jika kita menemukan emasnya, maka kita juga bisa menemukan Sam. Sayangnya, Ned menolak dan pulang ke kontrakannya. Setibanya di kontrakan, Ned membuka koper berisi kenangan saat di panti asuhan. Ned melihat beberapa foto lokasi di berbagai negara yang telah dikirim oleh Sam. Ned juga membaca kartu pos dari Sam yang bertuliskan banyak tempat yang belum kau lihat, tetapi kau akan melihatnya, aku janji. Ned akhirnya berubah pikiran untuk membantu Sully dalam dalih menemukan kakaknya.
Ia menelepon Sully bahwa dirinya mau bekerja sama. So when do we start? One of those items is La Cruz de la... Keesokan harinya, Sully memberitahu Ned bahwa kita harus mendapatkan salib emas yang merupakan salah satu kunci dari 2 kunci untuk menemukan emas Magellan. Sully sudah memiliki yang pertama dan disimpan oleh temannya, sedangkan yang kedua berada di pelelangan Agustin yang akan dilelang nanti malam. Sully mengetahui kalau keturunan Moncada bernama Santiago Moncada akan datang ke pelelangan guna membeli salib tersebut. Hal itu wajar karena Santiago memiliki hak atas apa yang nenek moyangnya lakukan. What are you gonna do with that kind of money? Keduanya lalu membuat persiapan untuk mencuri kunci salib. Ned juga memeriksa latar belakang Sully guna mengetahui dengan siapa dia bekerja. Ned lalu me-WA Sully untuk memberinya kucing, di mana kucing itu nantinya akan dipelihara oleh Sully itu sendiri. You asked for that? Malam harinya, keduanya pergi ke pelelangan. Setibanya di sana, Sully melihat seorang wanita bernama Joe Braddock. Sully mengenalnya sebagai tentara bayaran Santiago dan pernah berselisih dengannya saat mencari harta karun di masa lalu. Saat pelelangan diadakan, Ned mulai melakukan tugasnya dengan memadamkan listrik sebagai pengalihan. Tetapi ia dipergoki oleh anak buah Braddock dan berkelahi dengannya. Sedangkan Sully beradu tawar-menawar dengan Santiago. Ned dikejar-kejar sampai ke lantai atas, sampai akhirnya Ned nekat untuk bergelendotan di antara lampu hias. Hal itu ternyata berhasil membuat perhatian semua orang teralihkan ke Ned. Sully lalu mengambil kesempatan ini dengan menyamar sebagai pelayan dan mengambil kuncinya tanpa kendala. Ned terjatuh ke lantai. Ia didekati 3 petugas keamanan, tetapi ia berhasil menekan diri ke arah jalanan. Saat Sully hendak keluar gedung, ia dihadang oleh Braddock. Namun untungnya, 3 petugas datang dan menyuruh Sully untuk pergi karena mengira Sully pihak pelelangan. Sully dan Ned bertemu di dalam mobil. Mereka berhasil mendapatkan kunci salib dan siap untuk perjalanan selanjutnya. Keesokan harinya, Ned dan Sully pergi ke Barcelona untuk mengambil kunci pertama di rekan Sully. Di tengah perjalanan, Sully menunjukkan buku jurnal Juan Sebastian yang memberitahu kalau ternyata Magellan berhasil mendapatkan emasnya. Ia kembali ke Barcelona untuk menyimpan emas tersebut. Tetapi ia tak memberitahu keluarga Moncada bahwa hartanya sudah didapat. Setibanya di Barcelona, mereka bertemu rekan Sully yaitu Chloe Fraser. Chloe sedikit terkejut karena Sully membawa orang asing untuk bekerja sama. Hal itu membuat Chloe tidak percaya lagi dengan Sully. Ia mengambil salib kedua dari Ned dan pergi melarikan diri. Ned dan Sully tak tinggal diam. Mereka mengejar Chloe sampai akhirnya Ned berhasil menahan Chloe. Ned memberitahu Chloe bahwa dia tidak akan bisa menemukan harta Magellan tanpa bantuan dirinya. Chloe terdiam dan akhirnya mau bekerja sama lagi dengan Sully. Which church? Ketiganya lalu mulai membahas teka-teki Magellan di hotel, di mana Ned memprediksi kalau kita harus memulainya dengan pergi ke sebuah gereja bernama Santa Maria del Pi. One big happy family. Di sisi lain, tepatnya di kantor pusat Yayasan Moncada, Santiago kecewa setelah mengetahui kalau ayahnya, Armando Moncada, tidak sudi jika hartanya warisannya itu dijatuhkan ke warisannya. Lah, Santiago kecewa setelah mengetahui kalau ayahnya, Armando, tidak sudi jika harta warisannya jatuh ke tangan Santiago. Ia juga mengatakan kalau Santiago tidak layak mendapatkan emas Magellan. Mendengar hal itu, Santiago pun sakit hati. Ia menemui Braddock dan mintanya untuk membunuh Armando. Beberapa saat kemudian, Santiago menemui Armando di sebuah taman yang sedang memikirkan dunia akhirat. Armando dipancing ke dalam mobil lalu dibunuh oleh Braddock. Kita kembali ke Ned, Sully, dan Cleo, di mana ketiganya ini tiba di gereja Santa Maria del Pi. Mereka mulai mencari-cari petunjuk dan menemukan jalan menuju ke ruang rahasia bawah tanah.
Di sini, Ned menemukan pintu yang hanya bisa dibuka dengan 2 kunci salib. Here we go. One, turn. Setelah pintu terbuka, Ned dan Chloe memasuki pintu masuk sambil membawa 1 kunci. Sementara Sully mengawasi mereka melalui GPS sambil membawa kunci kedua. Literally an arrow that points this way. Yeah, we should go your way. We should go your way. Perjalanan Ned dan Chloe berakhir di sebuah klub malam dengan pintu berikutnya tersembunyi di balik ruangan. Mereka lalu ditemukan oleh anak buah Braddock. Ned meminta Chloe untuk mencari pintu tersembunyi sedangkan dirinya berhadapan dengan anak buah Braddock. Chloe akhirnya berhasil menemukan pintu rahasia. Keduanya segera masuk ke dalam sehingga penjahat tidak bisa lagi mengejar mereka. Chloe menemukan pintu selanjutnya, tetapi pintu tersebut tidak bisa dibuka. Ruangan itu kemudian mulai memunculkan air, dan yang bisa membantu mereka keluar hanyalah Sully. Just straight up, okay? Found it. Sully menemukan lubang kunci rahasia di balik kaca angkringan. Tetapi saat itu juga, Braddock datang menyerang Sully. Sully menyerang balik dan melemparkannya ke kaca sehingga Sully bisa mengeluarkan Ned dan Chloe sebelum mereka tenggelam. It's okay. Here, I'm gonna lift you up. Hey, Sully, you still up there? Setelah itu, Ned dan Chloe menemukan ruangan lain di mana pintu ruangan itu hanya bisa dibuka dengan menggabungkan 2 kunci. Sully pun melemparkan kunci kedua ke Chloe dan Chloe menggabungkan kunci itu untuk membuka pintunya. Pintu akhirnya terbuka, di mana di ruangan tersebut terdapat 3 guci raksasa yang diyakini di dalamnya ada emas Magellan. Tetapi saat diperiksa, isi guci itu hanyalah garam. So, I don't know why they... Di balik tumpukan garam, Ned menemukan peta yang menunjukkan bahwa harta Magellan sebenarnya ada di Filipina. Jadi, Magellan memang pernah menyimpan emasnya di sini. Namun karena takut direbut oleh Moncada, Magellan pun memindahkannya ke Filipina menggunakan 2 kapal finisi. Mengetahui hal tersebut, sikap asli Chloe pun muncul. Ia merebut peta itu dari Ned sambil memberitahu bahwa Sully menyembunyikan kebenaran tentang Sam. Ia memukul Ned sampai pingsan, kemudian meninggalkannya sendirian. Ned ditemukan oleh Sully, namun ketika Ned tersadar, ia menanyakan kepada Sully apa yang sebenarnya terjadi pada Sam. Sully mengakui bahwa dirinya dan Sam disergap oleh Braddock saat mencari Kijing. Braddock menembak Sam dan Sully tidak punya pilihan selain lari. Mendengar hal itu, Ned pun marah. Ia berjalan keluar menjauhi Sully. No, I'm done. Di tempat lain, Braddock menemui Santiago untuk memberitahunya bahwa ada seorang wanita bernama Cleo yang membantu Sully. Di waktu yang sama, Chloe datang dan memberikan petanya kepada Santiago. Ternyata selama ini Santiago juga menyewa Chloe sebagai cadangan Braddock. Hal itu tentu saja membuat Braddock sakit hati. Mereka lalu membuat persiapan untuk berangkat ke Filipina. Ned kembali ke hotel dan berniat pulang ke New York. Namun Ned mengurungkan niatannya setelah melihat kartu pos dari Sam yang menyebutkan bahwa jika hilang, maka bisa ditemukan. Dilihat dari kartu posnya, kita bisa menyimpulkan kalau Sam pernah pergi ke Indonesia, karena kartu pos itu memiliki tulisan bahasa Indonesia. Ned lalu mengatakan kepada Sully kalau dirinya akan menyelesaikan apa yang Sam mulai. Namun setelah itu kita berpisah. Myself that Sam would come back, but instead I'm stuck here with you. I'm gonna finish what my brother started. It's a deal, kid. Keduanya kemudian pergi ke bandara untuk mengamati persiapan kru Santiago yang akan menggunakan pesawat ke Filipina. Mereka lalu berencana mengikuti Santiago dengan menyelinap ke bagasi mobil merah milik Santiago. Getting ready to go. Singkat cerita, di dalam perjalanan, Santiago mengungkapkan perasaannya bahwa emas yang ditemukan oleh Magellan adalah milik keluarganya. Di tengah perkataan Santiago, Braddock berkhianat dengan membunuhnya.
Chloe yang melihatnya pun segera pergi ke kabin belakang untuk bersembunyi. Where's Fraser? No loose ends. Saat Braddock dan anak buahnya mencari Chloe, Sully dan Ned pergi ke ruangan tengah guna mengambil petanya. Keduanya lalu kembali ke kabin secara diam-diam. Sully meminta Ned untuk memakai parasut, tetapi Ned menolak dan malah menunjukkan dirinya di hadapan Braddock tentang menembak Sam. Ned lalu melepaskan parasut kargo, membuat deretan kargo lainnya tertarik keluar dari pesawat. Ned dan anak buah Braddock juga terlempar, tetapi Ned berhasil berpegangan di antara kargo. Sementara Chloe berhadapan dengan Braddock dan segera bersembunyi di dalam mobil. Ned berusaha sekuat tenaga untuk kembali ke kabin pesawat. Namun setelah sampai di kabin, ia malah ditabrak oleh Chloe. Keduanya jatuh bersama dan berhasil selamat dengan meraih salah satu kargo lalu melepaskan parasutnya. Hey, come on! Hold on! Setelah terombang-ambing di lautan cukup lama, Ned dan Chloe akhirnya mendarat di sebuah pulau yang dihuni oleh para turis. Mereka disambut oleh salah satu turis yang diperankan oleh Nolan North, pengisi suara sekaligus peran Nathan Drake di video game Uncharted. Ned dan Chloe mendapatkan kamar untuk beristirahat. Keduanya mencoba melihat-lihat peta, tetapi mereka menemukan bahwa titik lokasi harta karun di peta ini tidak tepat. Saat Chloe tertidur, Ned menggunakan salah satu kartu pos Sam dan menyalakan api di bawahnya, di mana sebuah pesan tersembunyi muncul dari Sam yang mengatakan kuncinya adalah kompasmu. Ned lalu mengambil kunci salib dan menemukan ujung jangkar di sisi kunci. Ia pun muter-muter kunci itu di atas peta sampai ketemulah titik lokasi harta karun Magellan berada. Karena tahu kalau Cleo akan berbuat curang, Ned pun menuliskan titik koordinat palsu dan meletakkannya di meja. Pagi harinya saat Ned terbangun, ia mendapati kalau Chloe telah pergi sambil membawa titik koordinat yang ditulis oleh Ned semalam. Ned mengambil kesempatan ini untuk pergi ke titik lokasi yang tepat menggunakan sikat board. Namun, di tengah perjalanan, ia diamati oleh Braddock yang baru saja tiba di tepi pulau. Ned akhirnya menemukan titik lokasi yang ternyata adalah sebuah goa. Ned memasuki goa tersebut dan menemukan dua kapal finisi Magellan. Saat memasuki kapal, Ned bertemu Sully yang ternyata sudah berada di sini dengan melacak sidik jari Ned. Sully sangat gembira karena emas Magellan berhasil ditemukan. So much more than we thought. Di waktu yang sama, Braddock and the cawan-cawan datang. Ned dan Sully pun segera bersembunyi di bawah dek. Karena kedua kapal ini memiliki nilai tinggi, Braddock pun mengangkutnya dengan menggunakan dua helikopter dan akan memindahkannya ke kapal kargo lokal. Ned dan Sully keluar dari dek. Sully mengambil satu tas emas kemudian melakukan pemberontakan melawan anak buah Braddock bersama Ned. Setelah itu, Sully naik ke helikopter untuk melumpuhkan dua anak buah Braddock lalu mengambil alih kemudinya. Sully mencoba masuk ke dalam daratan, tetapi ia dikejar oleh Braddock sehingga antek-anteknya bisa mencapai kapal Ned. Ned kembali berhadapan dengan para musuh, sementara Sully berusaha mengendalikan helikopternya. Setelah antek-antek kedua dikalahkan, Ned mengambil bubuk museum untuk meledakkan meriam.
Ledakan yang dihasilkan berhasil mengenai helikopter Braddock, membuatnya hilang kendala lalu menabrak gedung. Kini tinggal Braddock yang secara ajaib sudah ada di kapal Ned. Braddock mencoba mengejar dan membunuh Ned, tetapi Ned menyerang balik kemudian naik ke helikopter. Di sini, Sully harus membuat pilihan, yaitu menyelamatkan Ned atau emasnya. Sully memilih Ned dan melemparkan kantong emasnya ke Braddock sehingga membuatnya jatuh ke lautan. Sully menarik Ned dan kapal kedua jatuh tepat di atas Braddock dan menghancurkannya. Film pun berakhir. Tapi bohong. Ned dan Sully mulai terbang menjauh. Mereka melihat kapal kargo Filipina yang mendekati kapal Finisi. Artinya, harta Magellan milik negara Filipina. Ned lalu memberitahu Sully bahwa dirinya masih menyimpan beberapa emas. Keduanya kemudian melihat ke bawah sambil melambai ke arah Chloe di speedboatnya yang sedang mencari titik lokasi emas Magellan. Come on, let's just get out of here. Alright, hang on. Di adegan kredit awal, kita diperlihatkan sebuah penjara di mana ternyata Sam masih hidup dan sedang menulis kartu pos lain untuk Ned di dalam selnya. Artinya, di adegan akhir kredit, Ned bertemu dengan seorang pria bernama Kek untuk mendapatkan peta nasi tua dari seorang pria bernama Roman. Tetapi Ned dijebak di mana anak buah Kek menodongkan pistolnya ke arah Ned dan Kek mengambil cincin pemberian Sam. Bersama dengan itu, Sully datang. Sully dan Ned kembali bekerja sama, membuat mereka tidak bisa berkutik. Saat Ned dan Sully hendak melarikan diri, mereka disergap oleh orang-orang bersenjata yang belum diketahui siapa dia sebenarnya. Sebenarnya mereka itu siapa? Film pun bersambung. Itulah alur cerita film Uncharted. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam menyebut nama. Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini, semangatlah walaupun sebenarnya semangat. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.